Aman ya, kedengeran ya? Halo. Jelas, jelas. Oh, dengar. Sip. Oke, nah ini materinya adalah tentang ini. Aduh, udah tak rekam ya, guys. Bentar ya. Nah, ini aja, nggak usah tak ini ya, soalnya nanti suara saya keluar jadinya gini aja. Jadi ini materinya adalah tentang sustainable mobility. Kita akan membahas tentang sustainable mobility di mana hal ini tuh penting karena ini latar belakangnya. Karena perlunya pendekatan yang seimbang untuk pembangunan ekonomi yang mencakup smart growth, sustainable growth, kemudian inclusive growth, dan di mana untuk mencapai 3 prioritas itu salah satunya itu yang penting adalah meningkatkan transportasi untuk mobilitas agar lebih efisien. Hal ini dilatar belakangi karena adanya efek greenhouse atau emission GHG yang mencapai 60%. Nah, apa sih dampak dari emisi karbon senilai 60% dalam dekade tahun terakhir ini? Yaitu semakin tinggi menyebabkan kenaikan suhu bumi dan juga cuaca yang tidak menentu dan berakibat pada perubahan kondisi iklim untuk menanam beberapa tanaman di pangan di dunia. Kemudian juga timbul berbagai penyakit seperti kanker kulit dan penyakit paru-paru juga yang diakibatkan karena polusi udara yang buruk. Nah, ini contoh ini ya pemberi emisi ya, asal emisi, sumber emisi yang ada di bumi ini dari mana aja. Nah, salah satunya itu adalah di transportasi, yang tentu saja transportasi ini berhubungan dengan mobilitas penduduk ya. Nah, dampaknya itu apa sih akibat emisi ini? Melelehnya es abadi, kemudian emisi dari industri yang mengandung gas beracun, dan banjir, cuaca ekstrim, dan lain sebagainya yang kalian pernah mungkin merasakan sendiri ya. Tahu-tahu hujan deras, kemudian tahu-tahu ada puting beliung, tahu-tahu panas atau dingin. Nah, itu adalah bisa jadi salah satunya adalah akibat dari emisi yang terjadi. Kemudian ini kita kasih contoh apa yang terjadi di Jakarta sebelum dan saat lockdown ya. Ini sebelum pandemi. Langitnya kotor sekali karena banyak kegiatan industri dan transportasi yang begitu padat. Kemudian ketika tidak ada kegiatan itu terjadi lockdown, bagaimana kondisinya? Udaranya begitu bersih ya yang sebelah kanan ini atau yang di bawah sendiri nih. Dan ini akibatnya. Jadi apa yang harus dilakukan ya? Yang dilakukan adalah membangun infrastruktur transportasi yang berbasis CBA ya. Maksudnya itu adalah yang lebih efisien tentu saja, lebih dekat, harganya juga terjangkau. Kemudian memiliki teknologi yang berbasis less emission, di mana misalnya kita tahu sendiri ada itu beberapa mobil di lingkungan kita ya, di jalan itu biasanya ada stiker lolos uji emisi. Nah, itu adalah salah satu untuk mencapai hal ini, mengurangi emisi. Kemudian ini contohnya yang ada di Eropa, apa sih yang dilakukan di sana? Tentu saja di Eropa memberi beberapa opsi transportasi yang publik, yang mudah gitu untuk masyarakat, dan juga diimbangi dengan harga kendaraan pribadi yang lebih mahal ya, dan pajak yang lebih mahal. Jadi orang lebih memilih untuk naik public transportasi ketimbang memiliki kendaraan pribadi. Di mana transportasinya ini juga didukung dengan misalnya yang darat itu bisa melalui bis dan juga bisa melalui kereta api yang terkoneksi antar negara. Jadi kalian misalnya di Eropa nih 10 hari itu kalian bisa mendatangi 5 negara yang berbeda hanya dengan menaiki kereta api. Nah, ini karena itu kereta apinya on time, bersih, kemudian kecepatannya juga baik, jadi kereta apinya cepat gitu kan. Sehingga menjangkau konektivitas antar wilayah di Eropa. Kemudian
Kalau usaha sustainable mobility di Indonesia itu seperti apa? Itu tadi kita kasih contoh di Eropa. Kalau di Indonesia seperti apa? Di Indonesia ini kita kasih contoh misalnya Jogja aja ya. Di mana yang sebelumnya di Bandara Adi Sucipto itu aduh kecil banget ya. Terus macet lagi karena berada di kota ya. Sehingga kalau yang mau naik pesawat itu mereka aduh buru-buru karena nanti kalau mepet-mepet takut macet pas di Jalan Janti ya, karena jalannya sempit, banyak kendaraan ya, lalu lalang dan juga di situ kan pusat kegiatan banyak perkantoran, banyak sekolah dan juga eh, perbatasan daerah antara Solo dan Jogja sehingga mobilitasnya tinggi. Nah, ini rawan sekali macet sehingga perlu adanya sustainable mobility yang teknologi yang lebih baik lagi di transportasi jalur udara ini sehingga dipindahlah ke NIA yang lebih luas tuh, luasannya aja lebih luas banget daripada di Adi Sucipto. Kemudian aksesnya itu juga mudah, maksudnya tuh tidak macet karena jalannya lebar dan juga tidak berada di kota ya. Kemudian juga dipermudah lagi karena adanya konektivitas berupa shuttle-shuttle bis dan juga bis yang datang ke sini. Nah, ini yang terjadi. Kemudian contoh lain adalah dibangunnya ring road. Dulu ketika 20 tahun yang lalu saya di waktu kecil itu belum ada ring road. Kalau mau kemana-mana tuh harus muter ya, harus muter. Nah, sekarang ada ring road itu memudahkan transportasi konektivitas antara satu wilayah dengan wilayah yang lain tentu saja dengan lebih efisien ya, lebih cepat. Sehingga kalau lebih cepat itu menghemat biaya juga kan. Kemudian juga adanya pembangunan jembatan-jembatan di titik-titik kemacetan yang ada di Jogja, misalnya ini ada di Kaliurang. Dan kemudian pembuatan koridor-koridor Trans Jogja ya, ini juga memudahkan masyarakat Jogja untuk pergi ke satu tempat dengan tempat yang lainnya. Di mana Trans Jogja ini juga sangat murah terjangkau, hanya 3.500. Kemarin saya juga habis nyoba Trans Jogja dan ada rute baru yang melewati Bandara Adi Sucipto hingga sampai Pakem atau sampai Godean juga kayaknya ada. Jadi menjangkau sampai ke kecamatan ya, tidak hanya antar kabupaten kota tapi sampai ke kecamatan. Nah, ini sangat membantu sekali ya untuk masyarakat di Jogja dan merupakan salah satu bentuk dari sustainable mobility. Oke, jadi kesimpulannya adanya imbas dari kegiatan mobilitas itu salah satunya di bidang transportasi yang menyumbang lebih dari sekitar 60% emisi yang terjadi di global ya di bumi ini. Dimana kalau terjadi emisi karbon ini dampaknya ada cuaca ekstrim, kemudian kualitas udara yang buruk, kemudian iklim yang tidak menentu sehingga berhubungan dengan kondisi pangan secara global ya. Nah, sehingga perlunya adalah inovasi teknologi dalam bidang transportasi untuk memudahkan mobilitas penduduk ya. Salah satunya adalah dengan teknologi transportasi yang less emission, kemudian juga yang CBA berbasis CBA atau cost budget analysis yang lebih efisien. Salah satunya tadi kita beri contoh Eropa yang menerapkan beberapa transportasi publik yang mudah dan kemudian di Jogja ya kita tadi kasih contohnya ada Trans Jogja, kemudian pembangunan bandara yang baru, kemudian adanya jembatan untuk memudahkan transportasi masyarakat dan tentu saja mengurangi emisi itu tadi. Dan diharapkan dari inovasi dan teknologi yang ada ini akan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat yang berbasis ekologi. Sekian, itu adalah materi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Halo. Belum ada, Bu. Oke, gitu aja dulu ya. Saya mau